Perkenalkan, nama saya Nicholas dari kelas AK1, jurusan D3 Akuntansi, ingin menjelaskan dampak iptek di bidang ekonomi. Latar belakang. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan ilmu kemajuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia, memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru untuk aktivitas manusia. Khusus dalam bidang teknologi, orang telah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi yang telah dihasilkan dalam dekade terakhir. Namun, meskipun pada awalnya diciptakan untuk menghasilkan manfaat positif, di sisi lain juga memungkinkan penggunaan istilah negatif dari kemajuan teknologi dalam kehidupan manusia. Dampak positif teknologi informasi di bidang ekonomi. Dampak yang pertama yaitu internet banking. Internet banking adalah layanan perbankan yang dilakukan dengan menggunakan internet. Perdagangan yang bisa dilakukan adalah dengan memeriksa saldo, mentransfer uang, dan membayar tagihan. Keuntungan internet banking bagi bank adalah bank dapat memberikan keleluasaan bagi pelanggan untuk melakukan transaksi di mana saja dan kapan saja. Keuntungan internet banking bagi nasabah antara lain yang pertama, menghemat waktu karena tidak perlu datang ke bank untuk melakukan transaksi. Yang kedua, menghemat biaya karena transportasi ke bank dapat dihilangkan. Yang ketiga, lebih cepat karena tidak harus menunggu dalam antrian banyak. Dampak yang kedua yaitu SMS banking. SMS banking adalah layanan perbankan yang dilakukan dengan menggunakan SMS atau sering disebut dengan short message service. Transaksi yang dapat dilakukan adalah untuk memeriksa saldo, mentransfer uang, dan pembayaran tagihan. Dampak yang ketiga yaitu e-commerce atau electronic commerce. Electronic commerce adalah perdagangan yang dilakukan dengan memanfaatkan internet. Keuntungan dari perdagangan elektronik antara lain, yang pertama, perusahaan dapat menjangkau pasar yang lebih luas karena pembeli mengakses internet tidak dibatasi ruang dan waktu. Yang kedua, perusahaan tidak perlu membuka cabang distribusi. Yang ketiga, harga barang lebih murah karena biaya operasional yang rendah. Selanjutnya, keuntungan yang diperoleh oleh konsumen antara lain. Yang pertama, konsumen tidak perlu menyimpan untuk mendapatkan barang. Yang kedua, pembeli dapat menghemat waktu dan biaya perjalanan. Yang ketiga, konsumen dapat membandingkan harga pengiklan di internet. Yang keempat, konsumen dapat membeli barang di luar negeri jika barang dalam negeri tidak ada. Yang kelima, harga barang lebih murah. Jika tadi sudah dibahas dampak positifnya, sekarang dampak negatifnya, yaitu yang pertama, terbukanya pasar bebas memungkinkan produk luar negeri untuk masuk dengan mudahnya. Yang kedua, dengan banyaknya produk luar negeri yang masuk dan dengan harga yang lebih murah, dapat mengurangi rasa kecintaan terhadap produk dalam negeri. Yang ketiga, terjadinya pengangguran bagi individu yang tidak memiliki skill dan kualifikasi sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang keempat, sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan melahirkan generasi secara moral yang mengalami kemerosotan. Misalnya, yaitu konsumtif, boros, dan memiliki jalan pintas untuk bermental instan. Dampak yang kelima, kemajuan TIK juga pasti akan semakin memperparah kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat antara orang kaya dan orang miskin. Yang keenam, apabila tidak update dengan iptek yang semakin maju, kita akan dipermainkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang sangat ahli di bidangnya, misalnya hacker. Yang ketujuh, pencurian uang di bank melalui internet, dan biasanya orang yang ahli di bidang itu disebut hacker. Perbuatan kriminal tersebut sulit untuk dideteksi karena mereka menggunakan taktik sendiri dan kode-kode tertentu dalam pelaksanaan misi mereka. Dan itu semua tidak dapat diketahui pihak lain. Pembobolan bank ini dapat merugikan negara karena jumlah yang diraup bukan hanya jutaan rupiah, melainkan triliunan rupiah.
Berikut ini adalah cara mengatasi perkembangan tech di bidang ekonomi antara lain. Yang pertama, melakukan evaluasi dalam setiap perkembangan ekonomi yang dilakukan. Yang kedua, melakukan pengamatan ekonomi dengan daya jual produk dan risiko yang terjadi. Yang ketiga, membuat list atau to-do agar kita dapat menghandle setiap situasi yang terjadi pada perusahaan. Yang keempat, mencatat setiap kesalahan, evaluasi, dan prestasi yang diperoleh. Dengan demikian, tidak akan terjadi pengaruh negatif yang berdampak di bidang ekonomi. Kesimpulan, pada zaman modern sekarang ini, banyak manusia yang membutuhkan sesuatu alat bantu praktis untuk mempermudah manusia melakukan berbagai kegiatannya. Teknologi mempunyai peranan yang sangat penting untuk menunjang kemudahan itu. Sudah banyak teknologi yang diciptakan oleh manusia untuk mewujudkan keinginan manusia itu sendiri. Upaya yang telah dilakukan ini agar kita tidak perlu lagi repot-repot untuk melakukan aktivitas yang melelahkan. Bahkan, perekonomian suatu negara dapat dilihat dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di negara tersebut. Semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi negara tersebut, maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi negara itu. Namun, perkembangan teknologi informasi ini juga memiliki sisi negatif di mana banyak penyalahgunaan teknologi dalam melakukan tindakan kriminal. Sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.